لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa mengikuti sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Dan insyaallah hadis-hadis Rasulullah yang kita baca dan kita kaji dalam majelis ini menjadi wasilah untuk memudahkan kita di yaumul hisab dan siratul mustaqim nanti. Para hadirin, hari ini kita membaca kitab Sahih Bukhari jilid kedua. Babnya bab Kitabul Bada'ul Khalqi. Kalau diartikan kurang lebih berbicara tentang penciptaan manusia dan sifat-sifat yang menyertainya, gitu kurang lebih lah bahasa Indonesianya begitu ya. Karena kalau diterjemahkan langsung agak-agak repot nih bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tidak pas gitu ya. Baik, hadis yang akan kita baca hadis nomor 3269 dan seterusnya, beberapa hadis. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Jarir an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tajidun nasa mu'adanal khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu wa tajidunna khairan nasa fi hadha sya'nin ashaddahum lahu karahiyatu wa tajiduna syaran nasa idza dzul wajhain wa tajiduna syaran nasa dzul wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa ya'ti haula'i biwajhin. Hadisnya singkat, tapi ini pesan Rasulullah yang maknanya dalam ya Pak. Kita pahami makna hadis ini. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim, mengabarkan kepada kami Jarir dari Umarah dari ayahnya, dari Abi Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
tajidun nasa mu'adan, kalian akan menjumpai manusia sifatnya, perilakunya sebagaimana dia berasal. Nanti ada kaitannya dengan orang Indonesia ini, sebagaimana dia berasal. Tapi ini dalam konteks agama ya Pak, dalam konteks agama, karena kita lagi ngomongin ilmu agama ini. Tajidun nasa mu'adan, bagaimana dia berasal. Khiyaruhum fi jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu, kata Rasulullah. Kalau orang itu baik di masa jahiliyah, nih Rasulullah lagi bercerita di depan para sahabatnya, dia akan baik pula di dalam Islam setelah dia masuk Islam, ketika dia mengerti ilmu agama. Saya ulangi ya Pak, kata Rasulullah, khiyaruhum fi jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Kata Rasulullah, kalau orang itu asalnya dia perilakunya baik, akhlaknya baik di zaman jahiliyah, walaupun belum punya ilmu agama, setelah dia masuk Islam, dia ngerti ilmu agama, tetap akan jadi baik dan lebih baik. Watajiduna khairan nasa fi hadzal sya'nin asaduhum lahu karahiyatan. Dan kalian akan menjumpai pemimpin penguasa yang baik adalah ketika dia berkuasa, dia tidak menghendaki kekuasaan itu. Ya, itu yang kedua kata Rasulullah. Kalian akan menjumpai seorang penguasa, seorang pemimpin, ketika dia berkuasa, dia tidak menghendaki kekuasaan, dia benci. Lahu karahiyatan, karahiyah itu artinya membenci. Tidak suka sebenarnya dengan kekuasaan, gitu kurang lebih. Wa tajiduna syaran nas, dan kalian itu akan menemui seburuk-buruknya manusia, dzul wajhain, orang bermuka dua. Wajah itu kan artinya, wajhi itu kan artinya satu. Wajhain, bermuka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhi, kalau dia datang ke sini pakai wajahnya yang satu, wa ya'ti haula'i biwajhin, nanti datang lagi ke sini pakai wajah yang lain, maksudnya pakai perilaku yang berbeda. Itu kata Rasulullah. Mari kita bahas ayat hadis ini. Kalau tidak dimaknai, membaca sarahnya, saya juga kadang-kadang bingung, saya buka-buka dulu sarahnya gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi manusia, hambanya, pada hakikatnya memahami nilai-nilai kebaikan secara umum. Contohnya sopan santun, menghormati makhluk lain, menghormati orang lain, itu kan sebenarnya tidak butuh ilmu agama Pak sekalian. Secara umum memang begitu ya, nilai-nilai universalnya. Tetapi dia akan menjadi lebih sempurna lagi kalau didasari oleh ilmu agama, kurang lebih artinya begitu. Maka Rasulullah mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Dia itu kalau dasarnya udah baik, perilakunya baik, perilakunya lemah lembut, sopan, tutur katanya baik, di masa jahiliyah, di masa belum ada mendapatkan hidayah Islam gitu kurang lebih ya. Nanti ketika dia mendapatkan hidayah Islam, kebaikannya akan tetap terbawa dan akan menjadi lebih sempurna lagi kebaikannya. Perlu kita ketahui bersama Bapak-bapak sekalian, banyak perilaku-perilaku yang baik di masa jahiliyah, bahkan perilaku-perilaku muamalah di masa jahiliyah itu diadopsi oleh hukum Islam. Yang umum itu adalah perilaku menghormati tamu, perilaku teguh memegang janji, itu perilaku jahiliyah semua. Bahkan hukum nyawa dibayar nyawa,
hukum kisos, anggota tubuh dibayar anggota tubuh, itu kebiasaan jahiliyah Pak, yang diadopsi oleh Islam. Bermuamalah, musyakah, mudharabah atau kirol dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Musyakah itu paruan sawah, saya punya sawah dikelola oleh orang lain, hasilnya dibagi dua, itu ladang, itu kebiasaan usahanya orang jahiliyah, diadopsi jadi hukum fikih. Mudharabah, sharing, bisnis, taruh modal, kamu mau pergi usaha dagang ke sana ya? Oke, ini saya kasih modal ya, seperti yang dilakukan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Taruh modal, bisa juga sistemnya mustarak, bisa juga tidak, muqayyad. Ini barang saya, kamu jualin di sana, nanti uangnya kamu beliin barang lagi di sana, habis itu bawa ke sini. Misalnya Rasulullah waktu itu belum jadi Rasul, masih Muhammad bin Abdullah, mau berangkat ke Syam, Khadijah titip barang, yang lain-lain titip barang, yang dominan titip barang adalah Khadijah. Jualin barang saya di Syam ya, nanti duitnya itu udah jadi duitnya Khadijah tuh, beliin barang-barang yang ada di Syam yang laku dijual di kota Mekah. Itu sebelum ada Islam, perilaku itu sudah ada, diadopsi menjadi hukum Islam ya. Paham ya Pak? Ini ada ladang kebun kurma, saya tidak bisa ngurus karena terlalu luas, kamu uruslah, nanti hasilnya kita bagi dua. Itu perilaku orang, kebiasaan berusaha berniaganya orang jahiliyah yang diadopsi menjadi hukum Islam dalam bab musaqah, subbab musaqah, babnya bab muamalah. Maka Rasulullah mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kalau perilakunya sudah baik di masa jahiliyah, maka di dalam Islam juga baik, tinggal disempurnakan dasar-dasar hukumnya, dalil-dalilnya. Itu juga berlaku bagi orang Indonesia Pak. Orang Indonesia itu Islam belum masuk, kita spesifikkan di Jawa lah ya, di tanah Jawa yang lebih kita familiar ya. Kalau di tempat lain kita kan tidak terlalu familiar. Islam belum masuk ke Nusantara, atau kita secara umum di Nusantara ini. Islam belum masuk ke Nusantara ini. Perilaku orang-orang di Nusantara ini yang baik-baik sudah banyak. Suka bermusyawarah, suka bergotong royong, perhatian kepada orang lain, maka disempurnakan dalam ajaran Islam. Maka dari itu begitu ajaran akhlak masuk ke dalam, ajaran akhlak masuk diterima oleh orang-orang di Nusantara sebagai ajaran Islam, itu menjadi lebih sempurna lagi ya. Tapi kita jangan berstatement bahwa tanpa agama orang-orang di Nusantara ini juga baik perilakunya. Ya tidak baik lah. Tanpa ajaran agama, budaya kita juga baik. Ya mana baik budaya telanjang kok baik. Bangga dengan budaya kemben gitu, auratnya kelihatan kok baik. Itu ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang tidak sesuai maksudnya. Berikutnya, watajiduna khairan nas fi hadzal sya'nin asyadahum lahu karahiyat. Orang baik berikutnya yang kalian jumpai adalah pemimpin, penguasa, yang dia berkuasa sebenarnya dia tidak menginginkan kekuasaan itu. Itu adalah manusia-manusia yang baik, kata hadis ini. Bapak-bapak sekalian, di banyak hadis, bahkan ratusan hadis ya, itu Rasulullah SAW selalu berbicara tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan. Jadi berbicara tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan, itu hakikatnya adalah berbicara tentang ilmu agama. Harus paham ya Pak, kita tidak bisa menghindar dari itu.
Makanya itu berkali-kali saya mengeluarkan statement, kalau orang Islam itu mengatakan di masjid, ustadz, kiai, dai jangan bicara-bicara tentang politik. Saya kadang-kala bingung kalau ada orang Islam berstatement seperti itu, Pak. Politik itu bagian daripada ilmu agama, Pak. Saya ulangi sekali lagi nih biar kita paham ya. Politik itu bagian daripada ilmu agama. Ini kita ngomong, kalau kita berbicara politik bukan kita bicara dukung-mendukung, bukan. Kita berbicara tentang konsep kekuasaan menurut Islam. Kita berbicara tentang konsep-konsep hukum menurut Islam. Kita berbicara tentang konsep mengelola sebuah daulah, sebuah negara menurut Islam. Kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam dan pembagiannya kepada masyarakat menurut Islam. Itu politik. Ya, paham nggak Pak? Dan ilmu agama itu cuma dipelajari di 2 tempat. Bapak kasih tahu saya kalau ada tempat lain. Pertama di madrasah, kedua di masjid. Madrasah itu yang mukim maupun yang tidak mukim. Yang mukim itu pesantren, yang tidak mukim ya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah sampai perguruan tinggi Islam. Yang kedua di masjid. Kalau kita tidak boleh bicaranya itu di masjid, tidak boleh bicara di masjid, bicara politik, mau bicara di mana? Warung kopi. Orang itu ilmu agama. Kalau ustadz tidak boleh bicara, yang mau bicara siapa? Oh, ustadz itu tugasnya ngajarin agama itu ustadz. Salah satunya ilmu agama itu adalah ilmu tentang kekuasaan. Saya pernah menyampaikan kan dulu konsep Islam dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah konsep ihyaul mawat, mengelola tanah-tanah, ladang-ladang sumber daya alam yang mati. Itu ada dalam Islam, Pak, dan itu bagian dari ilmu politik. Kalau ustadz tidak boleh bicara itu, siapa yang mau ngomong? Ustadz yang ngerti ilmu agama. Kalau tidak boleh di masjid, mau bicara di mana? Tempatnya cuma 2 kalau tidak masjid dan madrasah. Madrasah itu secara umum ya Pak, baik pesantren maupun non pesantren. Cuma 2 itu. Jadi harus kita memahami. Bapak-bapak di rumah nanti buka surah An-Nur ayat 55. Saya ulangi lagi. Buka surah An-Nur ayat 55. Wa'adallaha alladhina amanu minkum wa amilu shalihat liyastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beramal soleh, liyastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Mereka akan berkuasa di muka bumi seperti orang-orang sebelum mereka. Allah menjanjikan kekuasaan di muka bumi kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itu politik bukan Pak? Itu politik bukan Pak, kekuasaan? Politik Pak. Adanya di mana? Di Al-Quran. Surah An-Nur ayat 55. Di mana kita mau baca Al-Quran itu? Ya kalau tidak di lembaga pendidikan, di masjid. Ya masa iya kita mau baca di warung kopi? Paham ya Pak? Jelas? Itu adalah bagian daripada ilmu agama yang kita kaji di majelis taklim. Makanya ustadz itu harus paham ilmu politik. Berikutnya dalam hadis lain, watajidun nasa watajiduna syaran nasa dzul wajhain, dan engkau akan menemukan seburuk-buruknya manusia dzul wajhain, mukanya 2, bukan mukanya jauh, mukanya 2, dzul wajhain, berwajah 2, alladzi ya'ti haula'i biwajhi alladzi ya'ti bihaula'i biwajhin. Datang ke sini pakai perilaku seperti ini, datang ke sana ngobrol sama orang sana pakai perilaku begini. Itu sangat dinista oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang berwajah 2. Saya buka-buka kitab
sarahnya Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Apa sih maksudnya ini? Sarah yang terkenal itu kan kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar mendefinisikan, mensarahkan, menjelaskan kata-kata dzul wajhain ini dengan kalimat innama kana dzul wajhin, sesungguhnya orang-orang yang berdua wajah, yang bermuka dua, kata Rasulullah. Kata-kata Ibnu Hajar Asqalani ini menjelaskan makna itu. Asyaran nasa, seburuk-buruknya manusia, li'ana haluhu halun munafikin, karena perilaku mereka seolah-olah seperti perilaku orang munafik. Idh huwa mutamalaqun bil batil wa bil kadhibi, mereka itu menyembunyikan kebatilan dan kedustaan. Kata Ibnu Hajar, ini bukan kata saya, nanti baca Bapak cari kitabnya, Bapak baca sendiri. Man mudkhilin fasada bainan nas, perilaku berikutnya adalah mudkhilil fasada, memasukkan, menyisipkan, niup-niupin fasada, keburukan-keburukan di antara manusia. Itu penjelasan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari. Saya pernah menjelaskan kan beberapa minggu lalu, setiap kitab hadis itu ada kitab sarahnya, ada kitab penjelasannya. Sahih Bukhari itu yang terkenal kitab sarahnya adalah kitab Fathul Bari. Sahih Muslim itu yang terkenal kitab sarahnya adalah kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi. Nah, ini kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar menjelaskan, orang yang bermuka dua itu adalah seburuk-buruknya manusia. Dia perilakunya seperti perilaku orang munafik, menyembunyikan kebatilan dan kedustaan, kata Ibnu Hajar, dan seringkali meniup-niupin, masukin keburukan di tengah-tengah manusia, menyebar-nyebar isu, menyebar cerita hoax, ya. Itu yang Rasulullah ingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Itu seburuk-buruknya manusia, dan sekaligus mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi seperti itu. Pokoknya kita jadi manusia itu pegang prinsip saja. Ya. Begini ya, begini udah. Tidak usah berubah-ubah. Yang penting kita berpedoman pada ajaran agama. Jangan suka ke kanan, suka ke kiri. Hari ini bicara begini, hari ini bicara begitu. Apalagi kalau udah dapat kekuasaan langsung berubah gitu ya. Itu hadis nomor 3269. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 3270. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id, hadasana Mughirah an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nasu taba'u lil Quraisy fi hadha sya'nin, muslimuhum taba'u muslimihim wa kafiruhum taba'u lil kafirihim wan nasu mu'adinu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu tajiduna min khairin nas asyadan nasi karahiyatu lihadha sya'nin hatta taqa'a fihi. Kurang lebih artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami Mughirah dari Abi Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taba'ul Quraisy, an-nasu taba'ul Quraisyin,
fi hadza sya'nin. Manusia, kata Rasulullah nih. Tapi ini bahasanya masih bahasa perumpamaan ya, bahasa yang perlu dimaknai lebih dalam gitu ya. Dalam memimpin, dalam mengelola sebuah kekuasaan, mengikuti orang-orang Quraisy. Ya, bihadza sya'n. Muslimuhum taba'u muslimihim. Orang-orang muslim di luar suku Quraisy akan mengikuti pola perilaku petunjuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang sudah muslim. Wa kafiruhum, orang-orang yang tidak muslim, yang kafir, taba'u li kafirihim, akan mengikuti perilaku orang-orang Quraisy yang kafir juga. Kurang gitu ya. Wan nasu mu'adinu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Rasulullah menegaskan lagi, manusia itu pada prinsipnya tergantung dari mana dia berasal. Contoh ya, kalau Rasulullah bilang jahiliyah itu bukan berarti bicara satu komunitas orang yang sebelum Islam di kota Makkah, bukan itu maksudnya Pak. Jahiliyah itu orang yang belum mendapatkan hidayah. Pada masa itu konteksnya adalah masyarakat kota Mekah. Ya kalau sekarang mah konteksnya masyarakat mana saja yang belum dapat hidayah Islam itu disebut jahiliyah. Paham ya Pak? Jangan kalau kita ngomongin jahiliyah itu asosiasi kita Abu Jahal, Abu Lahab, Hindun dan lain-lain, bukan itu. Bukan semata-mata itu, salah satunya itu gitu. Wan nasu mu'adinu khiyaruhum fi khiyari jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kalau orang itu baik pada masa jahiliyahnya, maksudnya pada masa sebelum Islam, di mana ya, di mana saja, di Jawa kayak di Sumatera kayak di Eropa kayak di Amerika, di mana-mana, kalau dia perilakunya sudah baik, ketika dia mendapatkan hidayah mempelajari agama Islam akan lebih baik lagi, kurang lebih begitu kata Rasulullah. Tajiduna min khairin nas asyadan nasa karahiyatu li hadza sya'nin. Kalian juga akan menjumpai sebaik-baiknya manusia adalah penguasa, pemimpin yang sebenarnya dia tidak suka dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada presiden di Indonesia ini sebetulnya mereka kagak mau jadi presiden, dijadiin presiden, itu orang yang baik. Emang dia kagak demen sebetulnya, terpaksa menjadi pemimpin demi kebaikan umat, bukan karena keinginannya. Itulah orang yang baik kata Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau nggak percaya baca sendiri hadisnya nih. Ya. Kalau ada nanti bapak-bapak kalau mau milih pemimpin dimanapun, pilih yang kagak pengen, itu yang baik. Kalau yang pengen jangan dipilih, tapi semuanya pengen, ya udah jangan pilih. Gampang kan? Emang begitu kata Rasulullah. Kagak percaya baca aja sendiri nih hadisnya. Terus saya pinjemin nih kitab tuh, ada. Udah presiden nyalon, gubernur nyalon, wali kota nyalon, kira-kira dia dipaksa nyalon, diminta gitu ya, tapi dia sendiri nggak pengen, itu kita pilih. Ini kok pakai nyebar-nyebar sesuatu, jangan dipilih, itu orang buruk itu. Ya. Nah, terus pertanyaannya, emang kita harus ngikutin orang Quraisy? Ini perumpamaan, Pak. Ini ada yang salah nih, Pak. Sering ada yang salah nih, Ustadz zaman sekarang suka keliru nih. Bapak ingat nggak waktu heboh-hebohnya ISIS dulu di Suriah dan di Irak? Kan ada pemimpinnya yang orang Yahudi itu, saya udah jelasin di sini nih. Pemimpinnya namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Wah, itu orang Quraisy, turunan orang Quraisy. Menurut hadis-hadis Rasulullah, dialah yang layak menjadi khalifah. Karena Rasulullah mengatakan yang menjadi pemimpin itu yang pantas itu adalah suku Quraisy. Padahal Abu Bakar al-Baghdadi itu bukan orang Arab. Namanya Ibrahim Awad, orang Libanon, keturunan Yahudi, mata-mata Israel. Orang agak ngerti aja, orang Quraisy. Orang Indonesia dikirim nih, diprovokasi sama ustadz-ustadz yang error, jadi perang
melawan ISIS. Akhirnya sekarang kagak bisa balik, gak diakui, gak diterima oleh pemerintah Indonesia, dicabut paspornya. Udah terbengkalai di mana-mana, di Suriah, di Irak tuh. Apa kombatan Indonesia itu? Saya pernah ceritain kan? Salah satunya tetangga saya. Tetangga, bener-bener tetangga, nempel rumahnya Pak, di Petukangan. Yang jadi tetangga saya itu perempuan, istrinya namanya Veronica Pualam, Ika panggilannya. Menikah sama seseorang, padahal seseorang itu udah keren itu, kerja di perusahaan telekomunikasi. Ikut-ikut kajian ustadz yang error, berangkat ke Suriah, berperang membela ISIS, suaminya meninggal, dinikahi lagi sama kombatan ISIS dari negara lain, sekarang terlunta-lunta di Suriah. Jumlahnya ratusan Pak. Kenapa? Karena nggak ngerti politik. Itu akibat dari nggak ngerti, makanya paham. Nggak usah jauh-jauh nih, nggak usah jauh-jauh. Ini nggak usah dihapus ya. Si Israfil suka ngisi kajian di sini, Israfil, anaknya Abu Jibril. Suka ngisi kajian nggak? Nanti kalau dia ngisi kajian tanya. Adiknya dia juga mati di Suriah, ikut perang lawan ISIS. Ini ngomong sama saya. Adiknya kan teman adik saya, Jibril, Israfil. Itu teman-teman adik saya tuh kumpulnya di rumah di Joglo sama si Wisnu yang jadi artis. Wisnu, Jibril, Israfil, adik saya namanya Munawaroh. Kumpulnya di rumah aja kalau itu ribu-ribu sama si Wisnu. Satu jadi artis, adik saya mah jadi orang biasa, jadi guru. Satu mati di Suriah, yang satu lagi jadi ustadz. Contoh. Karena nggak ngerti politik Pak, dibohong-bohongin mau aja. Orang Quraisy harusnya jadi pemimpin. Makna hadis ini, pada masa itu kan Islam belum kuat Pak, dan orang Arab itu kan multi etnik, multi kabilah, banyak suku-suku, dan perilaku orang Arab itu egonya tinggi Pak, ego kesukuannya Pak. Misalnya saya sama Pak Abu nih sama-sama suku Bani Asy'ari misalnya, walaupun saya kagak kenal, Bapak coba-coba nyolek saya, nyolek dia, sama-sama Bani Asy'ari, saya ngamuk Pak. Maka dari itu Rasulullah di Mekah nggak ada yang berani nyolek-nyolek. Kenapa Rasulullah kagak ada yang berani nyolek-nyolek? Dia lahir dari keluarga terpandang, Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga bangsawan Arab, penjaga Ka'bah. Yang disiksa adalah pengikutnya. Bilal disiksa, ya kan? Sumayyah disiksa. Rasulullah nggak ada yang berani Pak, karena nyolek dia. Walaupun Bani Hashim belum Islam, ngamuk Bani Hashim, nuntut balas nyawa, balas tebusan. Itu keriplah ke orang Arab, egonya tinggi, kesukuannya sangat tinggi. Maka dari itu Rasulullah mengambil jalan, kalian daripada saling ego, daripada saling menunjukkan kesukuan, kalau ada masalah merujuklah ke suku Quraisy, kurang lebih begitu pada masa itu ya. Sekarang tidak lagi, banyak suku-suku lain yang lebih baik ya. Kalau saya mah kalau disuruh merujuk ya saya yang merujuk ke suku Jawa. Kalau di Indonesia bagaimana Pak, masalah musyawarah dan lain-lain, merujuk suku Jawa lebih baik menurut saya, nggak harus ke suku Quraisy. Saya tahu suku Quraisy, saya pernah ada di sana ya. Itu kontekstualnya seperti itu. Jadi memahami ilmu agama itu begitu. Abu Bakar al-Baghdadi orang Quraisy, layak jadi khalifah. Itu Ibrahim Awad. Bapak tahu presiden Suriah yang sekarang, Ahmad al-Sarraj, yang dibangga-banggain sama ustadz-ustadz yang error juga. Namanya Ahmad al-Sarraj, mantan panglima perang ISIS. Waktu jadi panglima perang ISIS namanya Ahmad al-Julani. Nama aslinya ada ya Yosef Saul Cohen, cucu Eli Cohen. Itu dia si Ahmad al-Sarraj. Bapak pernah dengar cerita saya tentang Eli Cohen beberapa bulan lalu, yang dihukum gantung di Suriah? Cucunya Ahmad al-Sarraj itu. Makanya begitu dia jadi pemimpin, Amerika langsung merapat. Ya pionnya dia. Sekarang udah ada statement tuh di kalangan ustadz-ustadz tertentu, Ahmad al-Sarraj tuh Imam Mahdi. Ya Allah ya Robbi, dia mendamaikan Suriah. Lah dia yang hancurin Suriah Pak. Hancur Suriah itu oleh ISIS. Bapak pernah ke Suriah nggak zamannya Hafiz al-Assad? Saya kan di sana Pak. Hari ini saya pernah nyampaikan di sini,
Kita lempar dompet, 15 menit lagi itu dompet nyampe ke kantor polisi. Saking damai dan tenangnya itu Suriah. Kalau kita ketemu dompet di jalan, lalu kita sampaikan ke kantor polisi, saya menemu dompet di jalan. Yang punya itu udah datang duluan, kita yang diomelin. Kamu kenapa nggak buru-buru ke sini? Tadi yang punya udah datang. Kita niat baik nih. Laporin Pak, saya ketemu benda ini Pak di jalan ke kantor polisi. Yang punya udah datang, udah nanya, ada yang datang bawa dompet saya nggak? Menemukan dompet saya nggak? Polisi bilang belum. Lalu kita datang, kita dimarahin. Kamu ketemu jam berapa? Udah sekian menit yang lalu. Kenapa nggak buru-buru ke sini? Tadi yang punya udah datang. Saking tenang dan damainya, saking berintegritasnya. Kristen Muslim di sana kan 40% Kristen ya Pak, orang-orang Ortodok. Ortodok Muslim itu hidup berdampingan penuh dengan kedamaian. Dirusak sama ISIS. ISIS siapa? Yahudi. Gitu loh. Orang Indonesia pada kagak paham. Jelas ya Pak? Biar kita punya ilmu gitu dan punya wawasan. Oh Bapak mau nanya pemain-pemain di Indonesia itu dari siapa-siapa yang dibentuk, yang dikader oleh CSIS sampai hari ini, saya paham Pak alurnya. Sampai yang bikin Gavatar, yang bikin apa itu, sampai level-levelnya pemain-pemain recehan seperti Permadi Arya, itu alurnya saya paham. Karena saya yang ngerti politik. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Abdullah, hadatsana Sufyan an Ismail an Qais an Abi Mas'ud yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hahuna ja'atil fitanun nahwul masyriqi jafa'u wa ghaladu qulubi fi padadinal ahlil wa bari inda usulil aznabil ibili wal baqara wa rabi'atul wal muhtara. Kata Rasulullah begini, artinya begini, meriwayatkan kepada kami Ali ibnu Abdullah, meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Ismail dari Qais dari Abu Mas'ud, ia belugu disampaikan bihi darinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Nabi berkata maksudnya, kala min hahuna ja'atil fitanun nahwul masyriq, nanti kata Rasulullah akan datang fitnah dari arah timur. Nah ini juga jangan salah artian, ini yang hadis ini yang dimain-main ini sama ustadz-ustadz untuk menyerang kubu-kubu berbeda. Nahwul masyriqi jafa'u wal ghaladul qulubi, akan datang fitnah dari arah timur, orang-orang yang kasar dan orang-orang yang keras hatinya. Ini hadis juga sering digunakan untuk nembak orang-orang yang berbeda kubu. Itu jangan kita gunakan ya kalau kita nggak paham sekali. Datang dari arah timur mana? Dari arah timur kota Madinah. Arah timur kota Madinah yang mana? Gak ada kepastian Pak. Jangan kita bilang, oh dari Irak, oh dari Hijaz, oh dari Syam. Dari mana? Rasulullah hanya mengatakan dari arah timur. Jangan kita gunakan hadis ini memfitnah kelompok lain, suku-suku tertentu, atau kabilah-kabilah tertentu, atau aliran-aliran tertentu. Itu hanya peringatan bagi kita untuk waspada, untuk memahami ilmu agama dengan benar, supaya akidah kita tidak diacak-acak, supaya pemahaman kita tidak diacak-acak. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, wal fadadina ahlil wabira inda usulil adnab ibili wal baqara. Ini contoh pelajaran yang baik ya Pak, kalau ini teraplikasi hari ini. Salah satu orang yang sombong itu kata Rasulullah, orang yang suka atau orang yang memiliki atau orang yang mengembala sapi dan unta.
sapi dan unta, Pak. Bapak ngerti nggak maknanya apa? Itu makanya saya katakan hadis itu harus kontekstual, jangan harus kontekstual, temporal, dan kondisional. Rasulullah bilang begini, Pak, selain akan datang fitnah dari arah timur, itu nanti didefinisikan sama orang yang paham saja. Orang yang suka menunjukkan kesombongan itu pemilik, pengembala unta dan sapi. Suka menunjukkan kesombongannya. Apa maksudnya Pak kira-kira, Pak? Di masa itu simbol kekuasaan dan kemegahan serta kemewahan adalah memiliki salah satunya selain kuda, memiliki sapi dan unta. Maka Rasulullah mengatakan orang yang mengembala sapi dan unta itu cenderung mengangkuh, tapi orang yang mengembala domba itu cenderung tenang dan tidak angkuh. Itu hanya bahasa simbolis saja. Kalau masih kurang paham juga nih, saya kasih gambaran yang paling sederhana nih. Kalau Bapak di jalan ngelihat orang yang pakai Fortuner selalu kenceng, apalagi mepetin yang pakai Avanza dan pakai Espas, yang pakai Pajero terlalu wing kencang, nah itu contohnya. Orang itu kalau sudah dipenuhi dengan kemewahan berlebihan, cenderung lupa diri, sehingga kadang merendahkan orang lain yang levelnya di bawah dia. Itu yang kata Rasulullah jangan kalian lakukan. Itu maksudnya. Jadi jangan kita memahami hadis itu secara letterless. Jelas ya Pak? Satu hadis lagi saya persingkat. Ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-faqru wal khala'u fil fadadina ahlil wabara'i sakina fi ahlil ganam wal imanu yamani wal hikmatu yamaniyatu. Sami'tu Nabi sallallahu sami'tu yamana li annaha an yamanal Ka'bah wasyam anil yasiril Ka'bah. Rasulullah menyampaikan lagi begini, orang yang memelihara unta, sapi itu cenderung jadi kelihatan angkuh, kata Rasulullah gitu di masa itu ya. Berbeda sama orang yang melihara gonam, ahlil gonam, melihara kambing. Rasulullah mengatakan wasakinatu fi ahlil gonam. Biasanya orang kalau yang melihara domba dia lebih tenang, maksudnya dia tahu diri, ini kan barang gue bukan barang mahal gitu. Kalau yang punya barang mahal tuh menunjukkan kemewahan, itu artinya begitu maknanya. Wal imanu yamanu wal hikmatu yamaniyati. Dan orang yang kualitas imannya baik, yang keilmuannya baik adalah orang-orang Yaman. Ini juga jangan diartikan sembarangan. Kok diartikan sembarangan saya jadi bangga, gue turunan Yaman. Bukan itu maksudnya. Sami'tul yamana li anaha, aku mendengar, kata Abu Hurairah, li anaha, bahwasanya al yaminu ka'batu wasyam anil yasharil Ka'bah. Maksud Rasulullah, sepertinya yang dimaksud Rasulullah Yamanu itu adalah orang-orang yang berada di sebelah kanan Ka'bah. Memang Yaman ada di sebelah kanan Ka'bah dan Syam itu ada di sebelah kiri Ka'bah. Gitu ya Pak. Jadi tidak merujuk kepada satu wilayah. Walaupun Yaman adalah wilayah yang dipuja dan dibanggakan oleh Rasulullah karena penduduknya paling cepat menerima Islam, tapi tidak merujuk kepada satu suku tertentu. Jadi kita memahaminya seperti itu. Ini juga kadang suka dipakai nih konteks ini. Yaman. Saya jadi orang turunan Yaman biasa-biasa aja. Jadi begitu Bapak-bapak sekalian, pesan-pesan Rasulullah kepada kita semua. Kadang-kala memang kita untuk memahami hadis itu, jangankan ini lebih jauh lagi memahami Al-Quran ya. Memahami hadis saja kita butuh
syarah dari para ulama, sehingga kita tidak bisa langsung memahami secara kontekstual, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah kan di masa itu. Kita harus menelaah lebih dalam, memahami penjelasan-penjelasan dan tafsir-tafsirnya. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran. Saya kira begitu Bapak-Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.